Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Kita kembali belajar bahasa Sunda pengajaran tilu Mikawanoh usum-usuman. Kita akan mengenal nama-nama atau macam-macam musim. Baik anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Ngaregepkeun bacaan ngeunaan usum-usum nu aya di sabudeureun urang. Kita akan mengenal bacaan yang menggunakan musim-musim yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ngajawab pananya ngeunaan bacaan nu geus dibaca kalayan bener. Menjawab pertanyaan yang mengenai bacaan dari yang sudah dibaca dengan benar. Yang ketiga, mikaweruh tanda titik dina kalimah. Kita akan mengetahui tanda titik dalam kalimah. Yang keempat, mikaweruh tanda tanya dina kalimah. Kita akan belajar mengetahui tanda tanya pada kalimah. Yang kelima, ngalarapkeun kecap saharti atau kecap sinonim atau persamaan kata dengan benar. Baik anak-anak, mari kita baca terlebih dahulu bacaan yang ada di halaman 22. Kalian perhatikan, simak baik-baik cerita yang akan ibu bacakan. Judulnya nyaeta dua usum. Dunya atawa bumi alam teh dibagi dua. Lingkungan alam terbagi dua, nyaeta laut jeung darat, yaitu laut dan darat. Gunung, pasir, tegal, bukit, jeung nu sejena termasuk dalam bagian darat. Gunung, pasir, lapangan, juga bukit dan yang lainnya termasuk bagian darat. Sebagian deui nyaeta laut, yang sebagian lagi yaitu laut. Kitu deui usum atau musim di daerah kita ada dua nyaeta usum halodo jeung usum hujan, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Usum hujan biasana di bulan September nepi ka Maret, jeung usum halodo mah antara Maret atau Juni nepi ka September. Musim hujan biasanya di bulan September sampai ke bulan Maret, dan musim kemarau itu di antara bulan Maret atau Juni sampai ke bulan September. Usum halodo nyaeta usum di tempat atau daerah tropis. Musim kemarau yaitu musim yang ada di tempat atau di daerah tropis. Dina usum halodo pada musim kemarau, hujan teh langka pisan, malah teu aya. Hujan itu sangat jarang sekali, malah bahkan tidak ada. Indonesia ngalaman usum halodo. Indonesia mengalami musim kemarau. Usum halodo biasana sok dijadikeun bulan rejeki pikeun nelayan. Musim kemarau biasanya dijadikan bulan penuh rezeki untuk para nelayan. Tandana usum hujan nyaeta ningkatna hujan tuluy-tuluyan, teu eureun-eureun. Tandanya musim hujan yaitu meningkatnya hujan terus-terusan atau terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Indonesia ge ngalaman usum hujan lantaran kagolong wilayah tropis. Indonesia mengalami musim hujan karena tergolong wilayah tropis atau termasuk wilayah tropis. Di daerah tropis, usum hujan baganti jeung usum halodo. Di daerah tropis, musim hujan berganti dengan musim kemarau. Ieu teh lantaran kapangaruhan ku panon poe. Ini disebabkan oleh pengaruh oleh matahari. Datangna usum hujan sok atoheun para petani. Datangnya musim hujan membuat para petani bahagia. Usum hujan sok diarep-arep ku petani. Musim hujan sangat diharapkan sekali oleh pak petani jeung tukang kebon dan tukang kebun. Ku sabab itu
Usum hujan sok disebut usum tatanen. Oleh karena itu, musim hujan juga disebut musim bertani. Di urang istilah usum hujan sok disebut oge usum ngijih. Nah, di daerah kita musim hujan juga disebut musim hujan atau musim banyak turun air. Usum ngiji, usum terus-terusan hujan anu teu eureun-eureun. Nah, maksudnya musim ngiji yaitu musim yang terus-menerus hujan itu tidak berhenti-henti, jadi banyak air di mana-mana. Patani mah usum hujan disebut sibuk. Patani mun usum hujan sibuk magawe, aya nu di sawah, aya nu di kebon. Patani jika musim hujan itu sibuk mengerjakan pekerjaan. Ada yang di sawah, ada yang di kebun. Urang kudu syukur, kita harus bersyukur yen dunia atawa bumi alam urang dua usum. Jadi lingkungan alam di daerah kita dua musim. Dua usum teh nguntungkeun pikeun urang. Dua musim itu menguntungkan untuk kita. Usum hujan manfaat pikeun katani. Musim hujan bermanfaat untuk pak petani. Kitu deui usum halodo oge loba manfaatna. Nah, itu juga begitu pula dengan musim kemarau, banyak sekali manfaatnya. Nah, teman-teman, kalian sudah mendengarkan penjelasan bacaan yang berjudul dua usum atau dua musim. Nah, anak-anak atau kelas 3 sekalian, di sini ada kamus alit, kalian boleh hafalkan, yaitu kata dunia, artinya bumi alam atau lingkungan alam ya anak-anak. Usum artinya musim. Usum halodo artinya musim panas atau musim kemarau kalau di Indonesia. Langka artinya jarang, ngalaman artinya mengalami. Kalian hafalkan ya teman-teman. Nah, yang lainnya yaitu ada kata teu eureun-eureun, artinya tidak berhenti atau terus menerus. Panon poe artinya matahari. Tuluy-tuluyan artinya terus-terusan atau terus menerus. Lalu manfaat artinya guna. Selamat menghafal ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan belajar mengerjakan atau berlatih bersama pada halaman 23. Nah, kalian buat kesimpulannya. Di situ kalian bisa membuat sesuai dengan yang sudah ibu contohkan. Kacindekanana nyaeta kesimpulannya yaitu dunia atau bumi alam teh dibagi dua, nyaeta laut jeung darat. Tandana usum hujan nyaeta ningkatna hujan tuluy-tuluyan. Teu eureun-eureun, urang kudu syukur yen dunia atau bumi alam urang dua usum. Nah, teman-teman, sudah kita kerjakan latihan bersama-sama pada halaman 23. Nanti teman-teman menjawab pertanyaan di halaman 23 juga ya, dari hasil bacaan yang tadi sudah ibu jelaskan. Sekarang kita akan belajar mika weruh tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam beragam bahasa. Penggunaan tanda titik yaitu 1. Tanda titik dipakai di belakang kalimat. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. 3. Tanda titik dipakai untuk singkatan. Untuk singkatan nama orang, nama gelar, jabatan, dan banyak lagi. Nah, anak-anak perhatikan, ada contohnya tanda titik di akhir kalimat dengan kalimat sebagai berikut. Bulan Desember mah usum hujan. Di akhir kalimat belum diberi tanda titik. Perhatikan kalimat kedua. Bulan Desember mah usum hujan. Sudah diberi tanda titik. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri kalimat yang sudah diberi tanda titik. Nah, di sini ada contoh tanda titik pada nama orang atau singkatan pada nama orang. Contohnya, Bapak H. Husen, Kepala SD Jampang Kulon. Nah, di singkatan nama orang tersebut belum ada tanda titik,
Sedangkan kalimat yang kedua, perhatikan sudah ada tanda titiknya. Bapak H. titik Husen, Kepala SD Jampang Kulon. Kalian sudah paham ya anak-anak? Sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan latihan bersama-sama. Nomor 1, ayeuna usum panen. Belum ada tanda titik, beri tanda titik di akhir kalimat. Ayeuna usum panen, titik. Yang kedua, usum halodo panjang. Belum ada tanda titiknya, kita beri usum halodo panjang, lalu ada tanda titik di akhir kalimat. Yang ketiga, ari keur usum paceklik hargaan marahal. Kalau sedang musim paceklik, semua harga pada mahal, tapi belum ada tanda titiknya. Lihat kalimat yang kedua di nomor 3, ari keur usum paceklik hahargaan marahal, tanda titik. Nah, itu adalah kalimat yang sudah diberi tanda titik di akhir kalimat. Lalu kita akan kerjakan bersama-sama lagi nomor yang kelima, yaitu nama singkatan Bapak H. Husen, Kepala SD Jampang Kulon. Tentunya tadi kalian sudah mengerjakan di contohnya. Lalu di kalimat yang kedua, Bapak H. titik Husen, Kepala SD Jampang Kulon. Yang keenam, eta buku di karangku M. A. Salmun. Nah, untuk kalimat yang kedua sudah ada tanda titiknya. Eta buku di karangku M. titik A. Salmun. Nah, seperti ini anak-anak, kalian belajar di buku paket masing-masing. Sekarang perhatikan, kita akan belajar mikaweru tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir setiap kalimat tanya. Penggunaan tanda tanya dicirikan atau ditandai yaitu dengan kata 1 apa, naon, 2 kenapa, yaitu kunaon, yang ketiga siapa, saha, yang keempat di mana, yang kelima bagaimana, atau bahasa Sundanya kumaha. Selanjutnya di sini perhatikan lagi, ada tanda tanya atau contoh tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat yang pertama belum diberi tanda tanya. Saha jenenganana guru kelas 3 teh. Nah, seharusnya di kalimat yang kedua seperti ini. Saha jenenganana guru kelas 3 teh, ada tanda tanyanya. Siapa nama guru kelas 3 itu? Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami ya? Mari kita pancen babarengan, kita latihan bersama. Nomor 1, di mana sekolah Burhan teh? Belum ada tanda tanyanya, mari kita beri tanda tanya. Di mana sekolah Burhan teh? Di mana sekolah Burhan itu? Lalu yang kedua, kelas sabaraha ayeuna lanceuk Pak Iste? Belum ada tanda tanyanya, mari kita beri tanda tanya. Kelas sabaraha ayeuna lanceuk Pak Iste? Kelas berapa sekarang kakak Pais itu? Lalu yang ketiga, iraha kegiatan camping teh? Juga belum ada tanda tanya. Nah, yang benar adalah kita beri tanda tanya di akhir kalimat. Iraha kegiatan camping teh? Kapan kegiatan camping itu? Nah, sekarang kita perhatikan lagi mikaweru istilah usum-usuman. Kita akan mengenal istilah musim-musim. Itu ada musim hiji atau usum hujan, artinya musim hujan. Ada usum ketiga atau usum halodo, artinya musim kemarau. Ada usum mamareng atau usum mimiti ngiji, artinya musim awal hujan. Ada usum dang darat atau usum panyelang antara ngiji jeung katiga, artinya musim pancaroba. Pergantian dari musim ngiji ke musim ketiga, atau dari musim hujan ke musim kemarau. Sedangkan yang berikutnya adalah usum paceklik, yaitu usum kurang dahareun, artinya musim kurang makanan. Lalu yang terakhir, usum nyambut atau usum ngagarap sawah, artinya musim menggarap sawah. Ini juga kalian perlu hafalkan dan kalian pahami ya teman-teman, untuk menambah wawasan kalian. Nah, ini ada contoh, yaitu musim-musim yang tadi kita sudah hafalkan, kita buat kalimat. Usum ngiji artinya usum hujan. Bentuk kalimatnya di bawah ini. Ari usum ngiji mah kudu mawa payung. Kalau musim hujan harus membawa payung. Ini adalah contohnya. Nanti kalian
kerjakan latihan halaman 26 ya teman-teman. Sekarang yaitu ngalarapkeun kecap saharti. Kita akan menggunakan kecap yang sama atau sinonim persamaan kata. Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Kecap saharti atau kecap atau kata sinonim yaitu kata yang artinya sama dengan arti kata yang lainnya. Nah, teman-teman, perhatikan ini ada contohnya. Lembur sama dengan kampung. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Kaendahan lembur abdi teh kinten asrina. Sinonimnya kaendahan kampung abdi teh kinten asrina, yang artinya keindahan desaku tak terkira sangat asli sekali. Ini adalah contohnya. Kalian juga kerjakan latihan di halaman 27. Lalu kirim atau share ke Google Classroom. Anak-anak, terima kasih. Hatur nuhun, belajarnya sampai di sini dulu. Selamat belajar dengan giat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.